Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bacaan dalam sholat itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Banyak umat Islam berasal dari berbagai penjuru dunia yang tidak semuanya bisa berbahasa Arab. Sebagian orang pun berpikiran bahwa bacaan-bacaan sholat bisa menggunakan bahasa Indonesia. Menurutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti paham walaupun kita menggunakan bahasa apapun. Namun, apakah menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam sholat menimbulkan dosa? Bacaan seperti apa yang diperbolehkan dan yang dilarang? Benarkah ada bacaan ketika dibaca bisa menyebabkan kita dapat dosa? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Saat melakukan sholat, ada bacaan-bacaan yang wajib kita baca seperti Al-Fatihah di setiap rakaat. Ada juga bacaan-bacaan sunnah seperti surah-surah pendek yang dibaca di 2 rakaat awal. Lalu, apakah kita bisa menambahkan doa-doa pribadi yang bersifat duniawi? Syekh Ali Jum'ah punya jawabannya. Beliau mengatakan bahwa orang yang sholat boleh berzikir dan berdoa asalkan tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari saat menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud. Kemudian orang itu dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya dan orang itu pun berdoa. Berdoa memohon untuk kebaikan duniawi boleh-boleh saja. Doa-doa yang bersifat duniawi misalnya dilancarkan rezekinya, segera bertemu jodohnya, atau meminta keturunan itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baji. Dalam Al-Muntaqa Syarah Al-Muwad, beliau berkata, hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah dan lainnya dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki. Baik berupa doa ukhrawiyah atau duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam kalimat syahadah, Ibnu Umar berkata, saya tambahkan bacaan, wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surah-surah yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dalam sholat, selama ini mungkin kita terbiasa membaca surah-surah pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata, hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sangat jarang membaca surah-surah yang pendek, misalnya An-Nas atau Al-Falaq, kecuali dalam perjalanan. Saat sholat subuh, Rasulullah SAW terbiasa membaca surat Qaf rakaat pertama dan surat Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surat Al-Ta'wir, begitu juga dengan surat Al-Zalzalah. Nabi Rasulullah SAW memilih membaca surah yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, suatu ketika sholat zuhur ditunaikan, lalu seseorang pergi ke perkampungan Baki dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana. Kemudian ia berwudu lalu mendatangi jamaah salat dan Rasulullah SAW yang menjadi imam masih berada pada rakaat pertama karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW memilih surat secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi. Dalam kitab At-Tibyan, beliau mengatakan bahwa Al-Quran tidak semata-mata disusun secara berurutan. Namun, ada hikmah di balik hal tersebut. Karena itu, sudah sepatutnya ketika kita membacanya mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat, misalnya membaca surat Al-Baqarah di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Imran, dan begitu seterusnya. Lalu, bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surat An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan bahwa sebagian ulama mengatakan setelah membaca surat An-Nas, dilanjut dengan surat Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surat An-Nas di rakaat pertama, kemudian malah membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua? Imam Nawawi menyatakan bahwa hal ini tidak dihukumi boleh.
Walaupun ada sebagian ulama yang juga membaca surah-surah secara tidak berurutan dalam sholat. Namun, sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutannya. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam sholat. Sebab ada beberapa surah yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat-sholat tertentu. Misalnya, sholat subuh pada hari Jumat disunahkan membaca surat As-Sajdah pada rakaat pertama dan surat Al-Insan pada rakaat kedua. Beda lagi ketika kita sedang mengajarkan anak menghafal surah-surah pendek. Boleh urutannya dimulai dari surah An-Nas dan berlanjut sampai di surah Ad-Duha. Cara tersebut memudahkan anak-anak untuk menghafal. Saat sholat jamaah, imam akan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah-surah pendek yang dipilih. Bagaimana jika surah yang dibaca itu tidak kita hafal? Apa yang harus kita lakukan? Makmum tugasnya adalah mengikuti imam. Saat imam membaca salah satu surah dalam Al-Quran, setelah membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Namun ada pengecualian. Ketika imam membaca surat At-Tin, hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika imam membaca ayat terakhir, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab, iya, saya menyaksikan hal itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Kalau kita perhatikan, semua bacaan sholat itu berbahasa Arab. Padahal tidak semua umat Islam fasih menggunakan bahasa Arab. Sebagai orang yang tinggal di Indonesia, bahasa Arab bukanlah bahasa ibu kita. Sedangkan bacaan sholat dan doa-doa semuanya menggunakan bahasa Arab. Bagaimana kalau kita belum menghafal bacaan sholat dalam bahasa Arab? Apakah boleh menggantinya dengan bahasa Indonesia? Dalam sholat, kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholat Rasulullah SAW. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Membaca bacaan selain yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu tidak boleh berbicara atau melafalkan sesuatu di luar bacaan yang telah ditentukan. Hal ini bisa membatalkan ibadah itu. Hal ini juga berdasarkan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Sedikit berbeda, mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa jika seseorang mengeluarkan perkataan saat sholat itu tidak membatalkan ibadah, jika alasannya adalah lupa dan perkataan yang keluar pun hanya sedikit. Larangan berbicara saat sholat sebenarnya telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari para sahabat sedang melaksanakan sholat bersama Nabi SAW. Kemudian dua orang sahabat asik ngobrol. Karena kejadian itu turunlah ayat Al-Quran. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan keringanan perihal bacaan sholat yang berbahasa Arab. Namun ada solusi yang ditawarkan dalam kitab Sunnah Abu Dawud. Rasulullah SAW memberikan cara bagi orang-orang Arab terdahulu yang belum hafal Al-Fatihah. Beliau bersabda, dan jika tidak bisa berbahasa Arab, hendaklah bertahmid, bertakbir, dan bertahlil. Ada ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar, misalkan cara haji, makanan yang diharamkan, begitu juga dengan cara sholat. Hal ini untuk menjaga kemurnian sholat. Dalam melakukan ritual sholat, semuanya harus dilakukan dengan bahasa Arab. Sahabat beriman, tidak ada tawar-menawar dalam hal bacaan sholat, baik gerakan maupun bacaan. Semua harus kita kerjakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Nabi SAW. Tidak boleh dikurangi ataupun ditambahkan. Kalau kalian, apakah pernah mendapati orang yang mengganti bacaan sholat yang berbahasa Arab dengan bahasa Indonesia? Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.